Um, Selamat siang teman-teman, selamat siang. Selamat datang di ruangan K3 di Makassar International Writer Festival. Wow, ya. Terima kasih untuk semua yang sudah datang. Hari ini kita akan mendiskusikan dua buku terbitan baru dari Sokong. Ada Got Your Back dan As the Road Ends, The Wind Blows. Ini adalah Mas Kurniadi Widodo dan Azizia Diapri. Sebelumnya, saya akan bacakan komitmen nirsampah dan rendah karbon dari MIWF 2020. Makassar International Writers Festival (MIWF) meyakini bahwa setiap langkah kecil untuk bumi perlu dilakukan, dimulai dari aku, kamu, dan kita semua. Sejak tahun 2019, MIWF dirancang sebagai kegiatan nirsampah, dan mulai tahun 2022, MIWF menjadi kegiatan yang mengusung konsep nirsampah dan rendah karbon. Oleh karena itu, untuk teman-teman di sini saya harapkan komitmennya untuk membuang sampah termasuk sampah puntung rokoknya di tempat sampah terpilah yang sudah disediakan oleh panitia. Jangan lupa untuk membuang sampah sesuai kategorinya dan sebaiknya tidak membawa plastik sekali pakai ke venue MIWF ya. Terima kasih. Mohon maaf buku-bukunya Sokong diplastikin. Mohon nanti bisa dikasih kembali ke kami atau dibuang pada tempatnya. Hari ini kita akan membincangkan dua buku foto, Got Your Back dan As the Road Ends, The Wind. Sedikit di momen MIWF ini yang bertema Mothering. Mengangkat tema Mothering, tema ini dipilih mengingat kian penting dan mendesaknya percakapan perihal gagasan dan tindakan merawat atau mengasuh di tengah berbagai persoalan hidup kita saat ini. MIWF 2024 ingin membuka, fasilitasi dan mengalami ruang aman bagi percakapan serta perayaan ide dan praktik perawatan, terutama yang memengaruhi, membentuk dan menghidupkan beragam kelompok yang dipikirkan. Pertukaran gagasan dan pengalaman antara penulis, pembaca, seniman, aktivis, akademisi, pegiat komunitas dan publik dari berbagai latar belakang mengenai care working diharapkan membantu kita untuk menemukan sejumlah alternatif pertanyaan dan jawaban dalam menghadapi masalah, baik dalam konteks lokal maupun global. Info lengkap mengenai MIWF dapat diakses melalui www.makassarwriters.com. Salah satu program ini adalah membincangkan dua foto, Got Your Back dan As the Road Ends, The Wind Blows. Sebagai penerbit yang berfokus pada karya fotografi, Sokong telah menerbitkan sejumlah buku foto, dua di antaranya yang terbaru adalah Got Your Back karya Azizia Diaprilia dan As the Road Ends, The Wind Blows karya Mas Kurniadi Widodo. Dua buku foto ini yang akan kita bincangkan. Kalau di sini tulisannya secara kritis dalam program ini. Semoga ya. Kita akan membahas bagaimana proses kreatifnya Zizi dan Mas Wid. Mungkin lebih kepada apa pada mula idenya karya ini, bagaimana idenya terhubung dengan apa yang berlangsung di dunia, maksudnya di kehidupan kita sehari-hari, isu-isu apa, berkaitan dengan isu apa. Terus nanti kita akan membahas ketika dia ditransformasikan menjadi buku foto, bagaimana pendapat kalian gitu. Iya, dan mungkin ada sedikit ya nanti Zizi sama Mas Wid, karena keduanya sebenarnya kemarin baru mengisi workshop membaca visual literasi, jadi saling bacalah kalian gitu ya nanti. Yang terakhir, forum ini diharapkan mampu menjadi ruang aman dan kritis bagi seluruh pihak untuk mengurai hal tersebut. Yang saya ganti barusan saya. Sedikit perkenalan tentang Azizia Diaprilia, lahir di tahun 97, fotografer. Nggak perlu lah ya guys, mungkin sedikit ya. Zizi adalah fotografer dan praktisi seni budaya dari Makassar.
Zizi banyak bekerja bersama komunitas seni dan literasi di Makassar. Dia terlibat di beberapa festival seperti Makassar Biennale, MIWF. Juga kalau melihat karya personalnya, ia kerap membahas isu tentang kota, ruang, dan perempuan. Karya fotonya sendiri sudah pernah dipamerkan di Yogyakarta, Solo, Jogja, dan Makassar. Ia juga bagian dari organisasi fotografi internasional seperti Women Photograph dan Diversify Photo. Untuk yang ingin melihat karya Zizi lebih lanjut, bisa dijumpai di aziziahaprilia.com. Jadi April ya, oke, Y, pakai I. Selanjutnya ada Mas Kurniadi Widodo, seorang pendidik dan fotografer lepas yang berbasis di Yogyakarta. Selain bekerja untuk beragam komisi dan penugasan, sejak 2010 hingga sekarang ia telah aktif terlibat di sejumlah komunitas dan inisiatif yang bergerak di bidang edukasi fotografi. Antara lain Kelas Pagi Yogyakarta, Panya Future Talents, dan Kolektif Academy Project. Saya sendiri Kurnia Yaumil Fajar, beberapa memanggil saya Nia, Zizi, dan Mas Wit atau Wit. Iya, saya sendiri Nia, saya dari penerbit Sokong yang kebetulan menerbitkan, tapi hari ini sedang berperan sebagai moderator. Karena editor kedua buku ini sedang berada di panel lain, jadi saatnya kita mendengar secara langsung bagaimana editingnya yang dialami oleh fotografernya gitu, dari sudut pandang fotografer. Habis yang saya bacakan. Oke. Untuk membuka mungkin bisa dimulai dari Zizi dan Mas Wit. Mas Wit dulu kali ya. Mas Wit ini dua buku ini adalah buku terakhir, buku terbarunya Sokong yang paling baru. The Wind is Blowing Your Hair, ini The Wind is Blowing Your Hair, kan? Buku yang lain itu, As the Road Ends, The Wind Blows. Ini adalah bagian dari salah satu program terbitannya Sokong bernama Short Road yang kami inisiasi di tahun lalu. Terus kemudian ini adalah seri kedua kami, As the Road Ends, The Wind Blows, yang kemarin baru saja terbit di bulan Maret. Mungkin Mas Wid bisa sedikit menceritakan tentang ide ceritanya, pada mulanya gimana proyek ini, fotografi lah. Makasih Nia, selamat sore teman-teman semua. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih dulu untuk MIWF yang sudah mengundang saya ke Makassar. Ini pertama kalinya saya ke Makassar, jadi langsung ikut MIWF gitu, merasa beruntung sekali. Dan sebetulnya ada teman-teman yang sudah saya kenal dari sini, Sisi, Kaan, Iqbal, gitu. Saya sudah cukup mengenal skena fotografi, tapi akhirnya bisa mampir ke sini. Mulai dari mana ya? Buku ini tuh sebetulnya tidak direncanakan untuk jadi karya gitu. Kayak sebagai fotografer saya sebetulnya agak malu gitu karena sebetulnya tidak sesering itu berkarya. Makanya biasanya kalau misalnya profil gitu, biasanya saya nulis pendidik di depan gitu, pendidik dan fotografi lepas. Karena kayak ngerasa lebih banyaknya di bidang pendidikan gitu. Tapi saya masih suka memotret. Saya yakin teman-teman yang di sini yang suka fotografi pasti suka memotret tanpa intensi tertentu gitu, tanpa tujuan. Dan itulah yang terjadi pada saat saya memotret atau pertama kalinya bertemu orang-orang yang bermain layangan di Bantul ini gitu. Itu pada saat itu adalah akhir 2020, saya lupa bulan tepatnya, tapi saya ingat itu masih pandemi. Sebetulnya situasinya masih lockdown gitu, orang dilarang keluar-keluar. Tapi kemudian ya biasalah. Kayak kalau berkukung terus-menerus di rumah gitu, bosen. Terus akhirnya saya dan beberapa teman inisiatif, yuk jalan-jalan ke pantai gitu. Ke Bantul waktu itu, ke sekitaran Pantai Samas. Terus ya kami main, nah terus waktu pulang, tidak sengaja saya melihat dua orang berboncengan naik motor. Terus orang yang di belakang itu menyangking
membawa ya dengan seperti tas punggung itu kepala naga gitu yang cukup besar. Jadi bisa teman-teman bayangkan saya dan teman baru naik motor gitu, kemudian arah yang berlawanan ada motor karena ini di daerah Jogja Selatan gitu yang orang-orang tidak menggunakan helm gitu ketika naik motor gitu lewat, terus kepala naga lewat gitu. Itu pengalaman visual yang bagi saya kayak sangat membekas gitu. Jadi biasanya ketika saya menemukan hal-hal kayak gitu, hasrat memotretnya muncul lagi gitu. Apaan nih gitu, kok kayak lucu ya gitu. Terus akhirnya memutuskan dengan tiba-tiba balik tuh lihat yang tadi itu kemana gitu. Terus saya ikutin, mereka ternyata naik motor itu ke ada sebuah jalan yang menyusuri pantai selatan di Jawa. Jalan baru, karena sebetulnya kalau jalan lama sudah ada dari era kolonial juga ada ya, tapi kemudian ini ada proyek besar yang kemudian disebut JJLS, Jalan Jalur Lintas Selatan. Jalan ini belum selesai sampai sekarang. Dia nantinya akan menghubungkan dari Provinsi Banten sampai Jawa Timur gitu. Itu sepanjang, kalau tidak salah pernah saya cari, lebih dari 1.600 km. Berapa ya? Karena panjang Pulau Jawa kan ribuan, saya lupa, tapi sepanjang itu gitu. Nah, yang menarik adalah ketika saya cari-cari soal jalan ini, proyeknya ternyata dibuat dengan tujuan untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di bagian selatan Jawa gitu, yang dirasa tidak sekencang di sisi utaranya gitu. Kalau di Pantura, saya yakin teman-teman banyak yang sudah mengenal Pantura gitu ya, yang kemudian jalan raya pos dari era kolonial dan apa dampak-dampaknya gitu. Itu sudah sangat populer, apalagi kemudian sekarang belum lama ini ada jalan tol gitu. Sementara yang di sisi selatan tidak seperti itu. Akhirnya ini berusaha dibuat gitu, menghubungkan itu tadi dari Banten sampai Jawa Timur. Nah, yang di bagian Bantul itu belum selesai pada akhir 2020 itu. Jadi ketika saya ngikutin tadi 2 orang berboncengan naik motor itu, akhirnya mereka sampai ke satu titik di mana jalanannya habis. Jadi teman-teman bayangkan jalanan yang sudah beraspal, sudah bagus, sepi, kosong, cahaya sore waktu itu indah sekali gitu. Saya masih ingat, mungkin karena orang visual masih ingat gitu bayangannya. Bagus gitu, kosong, menikmati gitu. Terus tiba-tiba di kejauhan gitu udah ada kayak ekor-ekor layangan naga gitu, banyak sekali. Ketika saya sampai sana, dan itu mungkin karena waktu itu weekend ya, terus udah ada ratusan orang di sana. Jadi jalanan aspal itu beneran berhenti, habis itu udah kayak tanah-tanah aja. Terus di sana ada ratusan orang sedang bermain layangan gitu. Itu bagi saya adalah pengalaman ruang yang sangat menggugah gitu. Apalagi mungkin konteksnya pandemi gitu ya, di mana kemudian jarang sekali di rumah aja, jarang lihat orang, kemudian tiba-tiba dihadapkan oleh ratusan orang gitu, yang sesuatu yang kayaknya ini kok udah kayak lama banget, padahal baru beberapa bulan gitu kan. Kok kayaknya udah lama banget gitu nggak lihat kerumunan semacam ini. Saya menikmati itu, terus ya udah sambil ikut nongkrong, sambil ikut nyore, ngobrol-ngobrol, karena saya jarang lihat orang main layangan di tempat semacam itu gitu. Yang umum adalah di pantai. Dan kalau misalnya saya ngelihat orang main layangan naga di pantai, saya nggak akan motret gitu, karena itu udah kayak ya memang umumnya seperti itu gitu. Tapi ini kemudian karena secara tempat kok ada sesuatu yang menarik ya di situ. Itu saya akhirnya memutuskan untuk kembali lagi, karena waktu itu saya nggak bawa kamera. Terus setelah itu memang mungkin tidak setiap weekend, tapi saya cukup rajin gitu. Kalau misalnya nggak ada acara apapun, saya iseng ke ke Baros, nama Baros di Bantul, ke Baros lagi gitu, melihat orang-orang yang pada itu, dan akhirnya sampai sana ya cuma nongkrong sore-sore aja gitu, nyore kayak inilah gitu. Kalau misalnya cahaya cerah, cantik, itu kan enak ya nongkrong-nongkrong. Nah saya kayak gitu, cuman saya sambil bawa kamera, terus ya kadang-kadang motret gitu. Awalnya sesederhana itu gitu, tidak ada semacam gagasan besar apapun. Saya memang kalau bikin project tidak pernah berawal dari sebuah gagasan yang kayak udah jadi gitu, tapi lebih observasional mungkin, karena saya dulu berangkat dari fotografi jalanan, dan fotografi lebih melihat situasi, kemudian merespon itu. Nah kemudian sama ini juga saya merespon itu, baru setelah berkali-kali
saya ngelihat atau berkunjung ke sana itu saya baru sadarin gimana jalan itu tadi kan seperti yang udah saya sampaikan dia punya narasi ekonomi gitu ya, bagaimana itu tuh jalan itu dibangun pemerintah untuk yaitu meningkatkan laju ekonomi. Dan mungkin teman-teman tahu di pantai selatan Jawa banyak sekali pantai-pantai wisata gitu, jadi jalan itu yang nanti akan menghubungkan dan pastinya akan membuka modal-modal juga gitu. Mungkin teman-teman pernah dengar beberapa waktu lalu Raffi Ahmad berencana untuk membangun sebuah resort gitu di Gunung Kidul gitu, dan bagaimana itu sangat problematis gitu. Nah itu sebetulnya adalah dampak langsung dari pembangunan jalan itu gitu. Ketika akses itu dibuka pasti akan begitu banyak lagi resort-resort lain, mungkin tempat wisata lain yang akan semakin bermunculan gitu. Terus saya jadi membayangkan apakah jalan ini nanti akan berubah seperti apa gitu. Karena pada saat itu masih sawah-sawah, jalanan kosong lah gitu intinya. Cuman terus ketika saya ngobrol-ngobrol sama orang yang main layangan di sana, rata-rata pada nggak tahu itu gitu, nggak tahu dan bisa dibilang nggak terlalu peduli juga sebetulnya. Kayak mereka hanya ingin menikmati itu gitu, ruang di mana mereka bisa berkumpul, beraktivitas, berkomunitas gitu. Dan saya kemudian jadi tersadar, ya juga ya, kalau di Jogja itu ruang publik yang bisa kayak gitu tidak sebanyak itu gitu sebetulnya. Bahkan kalau mau dibilang nggak ada gitu yang benar-benar proper, itu nggak ada. Kita selalu bermasalah dengan ketiadaan ruang publik gitu. Jadi aku nggak tahu kok di Makassar apakah ada juga, tapi kalau di Jogja itu ada yang kayak misalnya, ini aku sih tahu sih, misalnya kayak di pinggiran kota gitu, kemudian di perlintasan rel kereta, kok sore-sore juga pasti akan ada aktivitas berkumpul yang sama gitu. Orang tua muda yang membawa anaknya datang hanya untuk duduk dan melihat kereta yang lewat. Tapi kemudian karena itu menjadi tempat berkumpul, pedagang-pedagang juga kemudian akhirnya ikut datang, semakin ramai, dan akhirnya itu menjadi ruang gitu, ruang temporer yang biasanya setelah maghrib hilang. Mungkin nggak tahu ya, mungkin karena dulu saya studinya arsitektur gitu, saya sangat memang menikmati bagaimana manusia selalu punya cara-cara yang unik gitu dalam menyikapi ruang dan tempat-tempat yang seharusnya tidak didesain untuk tujuan yang spesifik, tapi kemudian mereka dengan akal-akalan warganya gitu selalu bisa membuat itu jadi fungsi-fungsi yang malah justru hidup gitu, fungsi-fungsi yang kalau di ruang-ruang yang direncanakan secara sengaja malah saya selalu melihat tidak pernah seorganik itu gitu. Itu bagi saya sesuatu yang sangat sangat menyenangkan gitu untuk dilihat. Jadi itu sih sebetulnya berangkat dari pertemuan itu gitu. Ada dua narasi itu gitu, narasi pembangunan gitu dengan segala konsekuensinya, juga dengan narasi mungkin kalau disebut keberdayaan warga agak terlalu muluk-muluk, tapi lebih ke keinginan kita untuk kemudian melakukan sesuatu tanpa harus itu sesuai rencana gitu. Itu hal-hal yang bagi saya di pertemuan di ruang itu tuh jadi sangat menarik gitu. Makanya kemudian ketika memotret, saya tidak hanya memotret orang bermain layangannya, tapi saya selalu mencoba untuk memperlihatkan konteksnya di mana gitu. Ada apa saja yang hadir di sana. Ada konstruksi jalanan, ada persawahan gitu, siapa saja yang datang ke sana gitu. Itu hal-hal yang memang secara sadar saya pilih untuk tampilkan, tentunya dibantu dengan Pras sebagai editor. Dan kebetulan saya juga baru tertarik gagasan soal lanskap gitu, gimana mungkin kalau di fotografi lanskap lebih dipahami sebagai foto pemandangan gitu ya, foto pemandangan yang cantik, ke pantai, ke gunung, kemanapun gitu. Bentang alam yang indah gitu. Sementara bagi saya cukup tertarik itu tadi melihat bagaimana manusia itu menyikapi bentang alam itu, atau bentang tempat di mana mereka beraktivitas gitu. Selalu ada penyikapan yang menarik yang saya rasa ketika ditunjukkan lewat peningkatan lanskap itu jadi menarik. Mungkin itu dulu Pak untuk perangkat. Terima kasih. Ya. Terima kasih. Lanyah memang Bapak ini. Lancar ya, panas-panas tetap lancar ngomongnya. Pendidik yang baik tuh. Pendidik yang baik. Dari Mas Wi sebenarnya
antara Mas Lin dan Zizi, mereka berdua tuh apa ya, Koko tuh cukup ngefans sama kalian. Kayak Zizi kami temui di blog dulu banget sebelumnya dari Arkademi ya. Aku ketemu Zizi waktu Arkademi. Dan Mas Lin juga apa ya, masing-masing dari kalian punya disiplin tertentu gitu loh dalam fotografi, dalam menulis, dalam membuat karya, atau dalam mengerjakan gagasannya. Termasuk ini mungkin setelah ini Zizi ceritakan sedikit tentang gagasan yang kamu kerjakan di dalam proyek Got Your Back, idenya mengapa demikian gitu. Tapi untuk memberi gambaran kenapa seri ini terasa bisa jadi satu, karena Zizi dan Mas Lid sebenarnya sama-sama banyak membicarakan kota, ruang, isu yang kaitannya sama lanskap yang berubah. Tapi kalau Mas Lid mungkin lewat lanskap, lewat sesuatu yang luas gitu, keluasan. Nah Zizi ini bisa lewat potret. Jadi coba kita dengar dari Zizi. Monggo Zizi. Oke, terima kasih nih ya. Terima kasih Mas Lid. Aku jujur pertama kali memotret punggung-punggung ini seperti Mas Lid. Aku tidak punya intensi untuk membuatnya sebagai buku foto atau sebagai karya project foto yang akan membawa sebuah isu yang merespon sebuah keresahan atas apalah yang biasa aku kerjakan selama ini, selama penugasan yang mayoritas adalah aku kerjakan dengan pendekatan reportase atau dokumenter klasik begitu. Nah, Got Your Back ini hanya ya iseng-iseng, tanda kutip iseng-iseng belaka. Cuman ketika mungkin triggernya ketika saya mengganti handphoneku tuh dulu besar sekali, sangat besar, iPhone 6 Plus yang besar sekali yang zaman dulu itu. Kemudian aku ganti menjadi 12 mini yang kecil sekali kayak HP lama itu. Itu memang aku penuh intensi begitu untuk menggantinya dengan yang lebih kecil agar aku leluasa merekam sesuatu gitu. Karena aku tahu bahwa aku tidak akan selalu memakai kamera besarku karena menurutku itu sangat intimidatif gitu bagi orang-orang. Nah, aku kemudian belajar memotret adegan-adegan yang candid begitu melalui kameraku yang lebih kecil itu. Lalu kemudian setelah aku melihat galeri fotoku, ternyata kenapa saya sering memotret seseorang dari belakang ya, punggungnya. Lalu saya iseng-iseng menguploadnya di Twitter dan kayak apa ya judul yang tepat, I Got Your Back aja mungkin ya, karena orang-orang kan belakangan selalu membahas tentang beban, tentang masalah-masalah hidup yang katanya sangat berat begitu, sepertinya tidak ada harapan begitu di hidup ini, kayaknya semua tentang permasalahan manusia-manusia begitu. Jadi akhirnya aku kayak I got your back deh begitu, kayak tenang lo kok ada juga begitu, kalau bahasa Makassarnya begitu kan gitu. Terus akhirnya saya kumpulkan sampai kemudian di satu hari saya menonton sebuah film judulnya Yi, karyanya Edward Yang, sutradara Taiwan. Kalau mungkin ada teman-teman yang pernah menontonnya, saya waktu itu disarankan sama kakak yang baju merah itu, Kak Cake, untuk menonton Yi. Awalnya ya saya nonton karena saya memang senang nonton dan senang sama sinema Asia. Saya nonton dan kok dia membahas fotografi juga begitu. Jadi ini fotografernya seorang anak kecil begitu yang baru saja dituduh sama gurunya. Dia dituduh sama gurunya dia bawa kondom. Padahal sebenarnya yang dia bawa itu cuma balon yang dia main-maini sama teman-temannya begitu. Akhirnya dia bertanya sama bapaknya, kayak Pak, memangnya kita bisakah mengetahui seluruh kebenaran begitu? Gitu. Sepertinya kita hanya tahu cuma setengah kebenaran saja deh. Gitu. Terus bapaknya bilang ya makanya kita butuh kamera untuk merekam setengah kebenaran yang lain gitu. Kan kita bisa lihat kau bisa lihat sesuatu di depanmu, tapi kau nggak bisa lihat sesuatu di belakangmu. Memang kita ini cuma setengah doang yang kita tahu gitu.
banyak, makanya kita butuh kamera. Mungkin kok bisa mulai dari memotret begitu. Akhirnya si yang itu dia dia menjadi fotografer yang memotret bagian belakang keluarganya, teman-temannya. Itu menurutku ketika aku menonton film ini, aku merasa sepertinya foto-foto punggung ini menjadi sesuatu ya, tanda kutip begitu. Akhirnya dari dorongan menonton film itu saya menulis tentang Yi dan fotografi itu di blog dan menampilkan justru foto-foto punggungku yang selama ini saya kumpulkan gitu sejak 2021. Nah, saat itu ternyata Pras Sokong menemukan tulisan itu gitu, dan Pras selalu menghubungiku kayak, "Zi, mau ndak got your back, tulisanmu tentang Yi ini dan foto-fotomu kita jadikan buku," gitu. Jujur pertama kali ketika dia menawarkan itu saya senang, tentu saja senang sekali, tapi di satu sisi saya kayak merasa apakah ini layak menjadi buku foto? Apakah proyek? Iya, ada proyek, maksudnya proyek foto ini tidak pernah saya intensikan untuk menjadi buku foto begitu. Saya merasa kayak emang isu apa yang bisa saya bawa begitu. Saya merasa terlalu abstrak rasanya seri foto punggung ini dan refleksiku tentang kebenaran itu, tentang Yi, tentang fotografi begitu. Jadi akhirnya sebenarnya panjang sekali itu percakapan dengan Pras, mungkin sekitar setahunan ya. Kita kayak apa ya yang mau kita cari dari seri foto punggung itu, tapi saya senang dengan proses itu. Ini pertama kalinya rasanya saya mengerjakan sebuah karya foto yang saya punya teman begitu untuk berdiskusi, dan kami sama-sama menentukan arah percakapan Got Your Back ini kemana begitu agar tetap bisa relate dengan banyak orang gitu. Sampai ketika kita mengumpulkan, wah ternyata foto-foto punggung ini banyak sekali begitu di Makassar gitu. Ketika saya mengerjakan misalnya assignment tentang reklamasi, saya juga sebenarnya memotret punggung-punggung mereka begitu, yang secara tidak langsung saya menampakkan lanskap itu begitu. Yang mungkin saya bisa, yang di buku ini saya refleksikan kayak sebenarnya saya tidak suka dengan Makassar begitu. Makassar ini bagi saya sangat-sangat terburu-buru, sangat kacau, sangat tidak ramah bagi pejalan kaki yang sepertinya kayak bertolak belakang dengan diriku yang saya mau senang berjalan kaki, tapi kota ini tidak memfasilitasi itu begitu. Nah, ya saya akhirnya beberapa kali banyak dari foto-foto di sini menampilkan beberapa landscape tentang Makassar dan kota secara umum begitu, dan saya menulis tentang refleksi itu kayak saya melihat seseorang yang sendirian naik mobil dan ada 5 orang dalam satu motor begitu. Rasanya sangat tidak adil begitu di tengah cuaca Makassar yang kalian rasa sangat panas ini gitu. Dan ketidakadilan dalam berkendara itu rasanya yang membuat kota ini semakin macet gitu. Nah, makanya saya menuliskan itu sembari juga memotret punggung-punggung orang-orang yang saya temui di jalanan itu gitu. Nah, kenapa punggung ya? Itu juga yang menjadi pertanyaanku. Ada apa sih sebenarnya sama punggung? Nah, ketika saya ini refleksikan lagi selama mengerjakan ini, ternyata saya juga tidak suka. Saya tuh tidak suka sama punggungku karena saya punya luka di belakang telinga begitu, yang membuat saya tidak pede sebenarnya kalau dilihat dari belakang gitu. Itu mungkin yang belakangan saya sadari, oh mungkin ini ya dorongan personal yang membuat saya ingin memotret punggung-punggung itu gitu. Karena saya tidak suka bagian belakang. Kalau teman-teman lihat secara dekat, saya punya ini ada kayak bekas luka terbakar, tapi itu bukan karena terbakar, itu karena kering dan ada penyakit ininya kayak gitu. Jadi kayak dan jujur saya tidak suka difoto begitu, walaupun saya fotografer. Saya merasa saya selalu lepek dan saya selalu merasa harus terlihat sangat maskulin karena lanskap ekosistem fotografi yang saya ketahui itu memaksa saya untuk terlihat maskulin begitu. Kayak kalau saya rasanya terlalu pakai rok atau terlihat cantik, saya merasa kayak ada sesuatu yang salah
foto begitu. Karena sehari-hari saya berpenampilan berusaha seperti laki-laki kayak gitu. Sedangkan saya merasa saya senang begitu bergaya lebih feminin, memakai rok dan segala macam. Saya tidak tahu ini apakah kalian bisa menghubungkannya dengan Got Your Back ini, tapi seperti itulah refleksi yang sedikit saya singgung di Got Your Back. Tapi sebenarnya di antara cerita-cerita itu saya dan Pras sepakat begitu. Sebenarnya seri Punggung ini bisa berbicara tentang apapun gitu. Kami ingin mengajak teman-teman begitu untuk menghayal sebenarnya, melamun, karena di tengah apa ya, banyak sekali kita rasakan informasi saat ini dari HP terutama, dari sosial media yang seakan menghujani kita gitu ya. Kita tidak punya kesempatan untuk menerka-nerka ini apakah sebenarnya, ini bagaimana sih ya, kita tidak punya kesempatan untuk melamun begitu, memikirkan yang nyeleneh begitu. Saya harap dari seri foto-foto punggung ini yang cukup berpindah-pindah tempatnya dan identitas seseorangnya itu kabur, kami bisa membuat teman-teman untuk bertanya-tanya begitu dan memikirkan punggung ini menjadi cerita apapun yang teman-teman inginkan. Itu sih mungkin sedikit pengantar. Oke. Terima kasih Zizi sudah sharing. Tidak, habis ini bahan berat sih. Iya ya. Apa? Ciri selain ada perihal lanskap kota, ternyata ada juga bahwa ini adalah proyek yang tidak diintensikan untuk menjadi buku. Mungkin itu spesialisasinya Sokong mungkin ya. Aku jadi berpikir juga. Iya, proyek-proyek remah. Sebenarnya bukan remah, tapi kami juga menyadari betapa kita cukup dibombardir sama visual dan cerita hari ini gitu. Tapi kemudian bisa nggak ya dia berlaku seperti puisi menyembuhkan lukamu atau kayak puisi sebelum tidurmu gitu. Apakah sebenarnya visual-visual itu juga ada kok cerita-cerita yang bisa bekerja seperti itu gitu. Di luar apa yang kita tonton di media sosial, mungkin pencapaian-pencapaian dan sebagainya. Aku jadi berpikir sih karena pertemuan ini. Tapi di luar itu bahwa sebenarnya yang tidak diintensikan itu justru dari situ disiplinnya si pengkarya terlihat. Terus kemudian kan justru jadi terlihat juga apa yang sebenarnya diperhatikan. Apa yang sebenarnya jadi perhatian kalian. Jadi ngomong perhatian atas kota yang berantakan, masih juga atas respon warga atas suatu lanskap gitu. Ya kreatif banget mereka gitu di tengah busuknya dunia ini misalnya. Boleh nggak Mas Wid dan Zizi berbagi cerita jika ini untuk membuat lebih terang tapi juga lebih dalam, ketika karya-karya kalian ini menjadi pintu masuk untuk membicarakan lebih banyak hal lagi. Kalau disusur itu layer-layernya, ada apa saja yang bisa ditemuin di sana? Ih, bahasaku udah bahasa Makassar, Jik. Aduh. Sokong sama ngomong kasar ini. Iya, aku mau kayaknya kita bisa berbagi. Aku paham maksudmu, tapi juga mungkin pelan-pelan ya. Aku juga mencoba untuk mengartikulasikan ini karena sebetulnya ini pertanyaan yang aku yakin pengkarya yang menggunakan medium fotografi itu disadari apa tidak selalu bergulat dengan pertanyaan itu. Karena foto itu kan tampilannya sangat realistis gitu ya, realis gitu. Kayak kita melihat sesuatu, kita akan selalu berpikir bahwa oh ini adalah tentang itu. Kalau misalnya saya memotret Tumblr ini gitu, orang akan langsung bisa oh ini Tumblr gitu, ini bukan tentang yang lain, ini Tumblr karena saking realistisnya gitu. Sementara mungkin kalau melukis Tumblr dia bisa menambahkan, mengurangi, kayak ada perasaan yang mungkin digambarkan gitu, kayak Tumblr dibikin impresionis segala macam gitu. Fotografi kan tidak punya kemewahan itu ya. Atau mungkin kalau misalnya dikaitkan ke penulis gitu,
saya merasa saya sebagai penulis yang buruk atau penulis yang sangat lambat bekerja gitu. Tapi seenggaknya kalau menulis itu kita mulai dari apa ya, bingkai kosong lah. Kalau aku meminjam istilah fotografi gitu, kayak kita bisa menuliskan apapun yang kita mau terlepas itu realistis apa enggak gitu. Kita tidak diikat oleh apapun. Sementara fotografi nggak punya itu. Kayak bahkan kalau lagi-lagi saya mau tadi bilang saya mau motret blur gitu. Ini meja ke belakang akan ikut kambil nih gitu, nggak bisa enggak gitu. Itu udah sifatnya fotografi yang kadang-kadang agak ngeselin, tapi juga kalau dipikirin dia cukup murah hati sebetulnya gitu. Kita maunya ngambil apa, fotografi akan ngasih kamu di luar atau lebih dari itu. Keren. Masalahnya seringkali kita nggak sadar, karena kemudian itu tadi kalau misalnya kita hanya motret satu orang, satu objek, gitu, kita nggak sadar atau kita mengesampingkan apa yang ada di sekelilingnya, yang di belakangnya gitu. Padahal sebenarnya kalau kita motret itu terambil semua gitu. Nah, kaitannya ini dengan pertanyaan ini, aku pikir adalah aku belakangan ini juga memang baru tertarik untuk gimana caranya membicarakan sesuatu secara tidak berteriak begitu. Kayak lebih berbisik tapi tidak berteriak gitu. Kalau misalnya orang misalnya akhirnya tidak nangkep maksudnya, aku pikir tidak apa-apa juga karena kemudian akan ada layer-layer yang bisa dinikmati. Mungkin ketika misalnya orang melihat foto-fotoku itu hanyalah soal perasaan menyenangkannya bermain layangan sore-sore, ya nggak apa-apa juga gitu karena itu relasinya sampai di sana kan. Tapi ketika orang kemudian sadar bahwa aku punya kesadaran untuk menyertakan hal-hal yang ada di frame itu gitu. Kayak bagiku kekuatan itu sangat krusial gitu, menyadari apa yang ada di frame kita dan kemudian dengan sengaja memanfaatkannya gitu. Itulah kemudian yang menjadi perannya editor di situ gitu. Kayak kita harus punya semacam mata kedua gitu yang bisa melihat di foto kita sebetulnya ada apa aja gitu. Karena kan orang tuh kalau motret biasanya punya ikatan personal gitu ya, kayak dengan fotonya kayak ini tadi susah nih motretnya, ini pasti bagus dong gitu. Sementara kalau dibilang sama orang lain enggak, biasa aja gitu. Nah itu bagiku penting karena disitulah yang orang bisa melihat enggak, ini sebetulnya ada yang lain gitu. Di foto-foto ini ada yang lain gitu. Kayak bahkan misalnya fotonya bukunya Zizi gitu. Aku kebetulan beruntung untuk melihat semacam versi ketika belum di jilid yang udah sampai jadi gitu. Bagiku bukunya Zizi ini deceptively simple gitu. Karena ya tadi kita cuma melihat di kumpulan punggung tuh bisa. Ya kan kayak bahkan kayak tadi aku sempat melihat ini tuh si ini gitu. Apalagi kayak kalau punya kedekatan personal dengan orang-orang di foto ya itu udah cukup gitu. Itu pun bisa. Tapi kalau kita perhatikan apa yang hadir di sekeliling punggung-punggung itu, kupikir ceritanya malah di sana gitu. Atau setidaknya sugesti cerita karena fotografi itu begitu kekuatan utamanya sugesti dan asosiasi gitu. Kayak ketika misalnya motret ada kalau nggak salah ada foto nelayan gitu ya di situ yang terus malam hari kemudian dia di depannya kayaknya itu udah daerah reklamasi gitu. Itu yang aku bilang tanpa harus berisik, kalau orang-orang yang tahu ada isu apa di sana, si dua elemen itu tuh udah dengan sendirinya bercerita gitu, tanpa harus ini dikontrakan gitu. Kayak malah justru aku merasa kekuatannya fotografi adalah gimana ketika isu-isu yang berat itu bisa dibikin lebih smooth masuknya. Kenapa? Karena aku pribadi kadang gini, ketika aku sebenarnya tidak melihat diriku sebagai orang yang semacam aktivis gitu misalnya SJW gitu kan atau aktivis fotografi mungkin. Kepedulian sosial gitu. Itu mungkin aku sebetulnya tidak melihat diriku berada dalam kelompok orang-orang semacam itu gitu. Jadi ketika misalnya aku melihat foto-foto yang sangat aktivis gitu,
itu jujur aku agak resisten dalam artian kayak aku merasa aku udah tahu lah isunya apa dan kayak ini nggak akan bisa jadi apa lagi gitu, buktinya nggak ada perubahan yang berarti gitu. Tapi di saat yang sama kan juga pasti ada kayak keinginan untuk masa diam aja sih gitu, masa nggak melawan sih gitu. Nah tapi kemudian kayak gimana ya melawan yang kemudian lebih itu tadi gitu, lebih subtil gitu, yang tidak harus terlihat seperti perlawanan, tapi untuk orang-orang yang punya pembacaan atau wawasan kritis pasti kayak notice ini tuh ada hal-hal itu ya, betul di situ gitu. Nah, mungkin aku merasa itu nih yang aku pribadi kenapa kemudian akhirnya proyek-proyekku juga selalu ada sentuhan itunya ya, tanpa harus jadi itu tadi fotografi yang sangat aktivisme gitu. Karena kayak bagiku itu caraku bertutur gitu. Ya, dan aku yakin sebetulnya silent majority juga punya kayak gitu, punya kepedulian, tapi kayak aku agak takut untuk menyuarakan gitu. Nah menurutku fotografi itu justru punya kekuatan itu untuk secara subtil menunjukkan hal-hal yang mungkin bagi kita ini idealnya begini gitu. Kita kan sering banget misalnya ada satu gagasan gitu ya, kayak misalnya kerusakan alam atau masyarakat adat gitu. Kayak kita udah langsung punya gitu foto-foto di kepala kita yang berkaitan dengan isu-isu itu gitu, pasti udah ada gambarnya. Dan kita sering yang kayak ya udahlah kan emang kayak gitu. Aku nggak tahu ya, kalau teman-teman aku ngerasa aku kadang-kadang yang ini bisa apa ya gitu. Ada semacam kegelisahan di situ gitu. Nah mungkin aku nggak tahu sih. Ketika mungkin kita mencoba untuk masuk ke situ lewat cara yang kayak jebakan Batman gitu, orang nggak sadar bahwa sebetulnya dia sedang dipaparkan sama isu-isu itu, tapi lewat visual-visual yang biasanya tidak dikenakan ke itu gitu. Kayak misalnya teman-teman lihat fotoku kan sebenarnya foto-fotonya foto lanskap cantik gitu ya, yang kayak Moai Indie gitu. Tapi kemudian kan Moai Indie yang dulu aku juga sangat menghindari tuh estetika Moai Indie gitu yang kayak sore miring yang cantik, off-light macam gitu. Sampai kemudian aku sadar yang bermasalah itu bukan estetikanya, tapi cara tatapnya kan. Yang melihat bahwa pelukis Moai Indie pada saat itu melihat Indonesia sebagai alam yang tak tersentuh, alam yang kemudian ini ada lost paradise gitu, hidden paradise yang kemudian akan membawa orang-orang Eropa ingin menguasai dan mengekstrasi itu gitu. Kan sebetulnya yang berjalan di bawah kecantikan itu gitu menurutku. Tapi kecantikannya sendiri menurutku mungkin nggak sih menggunakan kecantikan itu sesuatu yang biasanya lebih mudah diterima itu untuk ngomongin yang lain gitu. Mungkin itu yang kayak berusaha aku lakukan ya. Aku seberapa berhasil itu ya kita tahu sendiri lah, buku foto, karya foto seringkali kritik atau respon terhadapnya ya gitu-gitu aja gitu. Jadi nggak tahu juga seberapa berhasil, tapi aku merasa kalau aku bercermin ke praktik berfotografiku, aku selalu mencoba untuk itu gitu. Kayak bahkan misalnya ketika yang belakangnya aku pernah cerita ke kamu soal fotografi arsitektur gitu. Fotografi arsitektur itu apa? Arsitektur itu untuk siapa? Fotografi arsitektur itu biasanya menunjukkan rumah-rumah yang seperti apa gitu. Itu ketika kemudian pelan-pelan dilihat kok ada yang mengganggu ya ternyata di situ. Kayak cukup klasis ya ternyata. Dia hanya menampilkan gaya-gaya tertentu yang secara tidak secara tidak langsung mengatakan bahwa inilah yang pantas untuk ditunjukkan gitu. Nah, yang pantas untuk ditunjukkan itu ketika diulang terus-menerus kan kemudian menjadi realita. Kayak kemudian ya gimana dulu iklan kosmetik ya tahu sendiri kan yang kemudian ditampilkan orang-orang seperti apa gitu. Itu kayak oh aku harus seperti itu, aku harus seperti itu. Itu menurutku fotografi kalau tidak diwaspadai bekerja lewat cara-cara yang kayak gitu. Nah artinya mungkin terus melawannya juga harus meretas itu gitu. Menggunakan bahasa-bahasa yang biasanya mereka pakai tapi dibelokin arahnya untuk yang lain gitu. Mungkin itu sih misalnya mencoba mengartikulasikan layer, dan mungkin Mas Wid juga menyentuh soal kenapa menyadari layer sejak awal itu perlu gitu. Bagi penerbit misalnya
kami menyadari layer yang tipis, yang berlapis-lapis itu sangat membantu untuk menemui buku pada pembacanya yang berbeda-beda. Ketika aku juga cukup resisten sama foto-foto yang sering kulihat karena sangat dibombardir kita sama visual yang keras, yang penuh konflik, yang bikin pusing gitu. Aduh, negara dunia ini kenapa sih gitu. Jadi aku cukup menghindari foto-foto seperti itu gitu. Ketika ada yang bisa menarasikan itu dengan sederhana, tapi terus kemudian ada yang tersentuh, ada satu titik yang tersentuh dariku, itu aku begini ya cara kerjanya, yang kemudian masih mengajak untuk yuk kita lihat gimana sih bagaimana satu isu itu punya visual dominannya gitu, yang kita ingat dari apa sih yang kita ingat ketika kita mendengar isu reklamasi Makassar misalnya, kita langsung tahu visual-visualnya, tapi terus ada nggak sih cara lain untuk menarasikan itu, misalnya kalau dari Zizi lewat punggung, lewat orang-orang yang mengalaminya, tapi juga bukan yang kan seolah-olah kadang-kadang ada yang jadi nestapa banget kemudian tatapannya gitu. Kita melihatnya kacamata fotografernya jadi kacamata iba, tapi apakah itu kacamata iba? Seperti apakah itu kacamata iba misalnya gitu ya? Memang pertimbangan-pertimbangannya jadi banyak, dan kenapa kita perlu betul-betul mengecek pintu masuk apa yang kita buat dan layer-layer apa di dalamnya yang kamu ingin orang jelajahi ke sana gitu. Walaupun tentu aja seperti kata Mas Wid pasti ada hal lain atau yang hanya dari pintu, atau malah belum masuk pintu baru lihat pintunya aja udah merah terus enggak dulu deh gitu. Mungkin ada juga. Sekarang mungkin Zizi bisa cerita di Mungkin aku nambahin apa yang sudah Mas Wid bahas. Jadi ya itu juga sebenarnya yang kita bahas waktu workshop membaca foto. Kayak ketika kita mendengarkan fotografi, apa imaji-imaji yang teman-teman pikirkan begitu. Lalu ada satu peserta yang menyebut tentang portrait Afghan girl yang National Geographic yang sempat viral. Lalu kemudian itu juga salah satu foto yang ketika saya belajar fotografi di awal-awal, salah satu portrait yang cukup membekas, dan saya akhirnya mencari tahu tentang fotografernya, namanya Steve McCurry, dan foto-foto dokumenter yang sangat luar biasa, reportase tentang berbagai konflik krisis iklim yang dia kerjakan sangat-sangat bagus. Tapi kemudian ketika saya membaca tentang ulasan foto portrait Afghan girl yang dia kerjakan, ternyata ada cerita tentang ini pemaksaan di sana, gitu. Ada cerita ternyata ada relasi kuasa yang cukup timpang ini, seorang lelaki kulit putih bule memotret perempuan remaja di bawah umur, begitu, yang dari negara Timur Tengah, begitu. Bingkai kita, imaji-imaji kita tentang negara-negara di sana kan semua tentang konflik, tentang perang, tentang penindasan, begitu. Sama ketika foto-foto saat ini yang tentang Palestina, Gaza, gitu, penuh konflik dan segala macamnya, gitu. Terus kita berefleksi, saya berefleksi ketika melihat Afghan girl dan mengetahui tentang latar belakang fotografer itu, saya merasa kayak, wah ternyata sangat tidak adil ya ininya, foto portrait ini yang populer Steve McCurry-nya, perempuan itu justru overshadow begitu. Dan ternyata sangat problematis ketika akhirnya saya melihat kembali portrait Afghan girl itu. Silahkan teman-teman Google, mungkin teman-teman pernah melihatnya menjadi cover di National Geographic gitu. Akhirnya mungkin ketika misalnya saya merefleksikan imaji-imaji dominan yang selama ini kita lihat, rasanya penting sekali begitu sebagai fotografer untuk menawarkan pendekatan-pendekatan yang lain begitu. Mencoba bagaimana sih ketika satu isu yang cukup penting ini, meresahkan sekali, tapi bagaimana yang kita tawarkan imaji-imaji yang lain begitu, yang tanda kutip alternatif, yang mungkin lebih metaforik, lebih bermain-main dengan simbol, tidak berteriak seperti yang tadi Mas Wid ceritakan begitu. Mungkin dengan penawaran
visual pendekatan visual yang lain, kita bisa jadi lebih mungkin lebih kaya dalam cara kita memandang dan mungkin lebih adil begitu bagi orang-orang atau kisah-kisah tertentu yang ingin kita ceritakan gitu. Makanya mungkin keresahan-keresahanku tentang Kota Makassar yang awalnya saya mulai dari foto-foto waktu awal memotret, saya sempat mengerjakan tentang PT-PT. PT-PT itu angkutan umum di Makassar yang lama-kelamaan semakin menghilang karena sifat konsumtif dari orang-orang Makassar yang senang sekali beli mobil begitu. Dan ada datanya pertumbuhan kendaraan pribadi di Makassar naik hingga 200%, terutama semenjak transportasi online hadir di Makassar di tahun 2015 gitu. Nah, itu menyebabkan jalanan macet dan transportasi publik menjadi termarginalkan gitu. Saya meresponnya dengan memotret foto-foto di PT-PT gitu. Lalu kemudian isu tentang kota ini menjadi sesuatu yang saya sangat pedulikan karena ya saya tinggal di Makassar begitu. Dan saya tidak suka kalau rasanya fasilitas umum itu dirusak, halte-halte tidak dipakai gitu, dan setiap tahun rasanya banjir terus-terusan naik di sini. Kayak saya bertanya, apa sih sebenarnya yang salah dari pembangunan kota ini begitu? Pada akhirnya saya menemukan reklamasi, cerita tentang reklamasi, dan saya mengerjakan fotografi, foto-fotonya dengan pendekatan dokumenter klasik. Dan kami sempat workshop dengan saat itu dengan Mas Ugo Guguran Paras ini dari Teater Garasi, dan kita mencoba membaca secara kritis begitu foto-foto tentang reklamasi yang saya kerjakan, yang sangat-sangat banyak menampilkan imaji-imaji yang dominan itu tadi begitu, yang sangat memperlihatkan tentang adegan-adegan reklamasi secara umum yang teman-teman ketika teman-teman searching mungkin teman-teman akan menemukan foto-foto seperti itu, nelayan yang sedang ada di perahunya, ibu-ibu yang sedang melakukan aktivitas di sore hari begitu. Setelah workshop itu saya cukup tersentak dan saya memeriksa kembali, merefleksikan kembali kayak iya ya, mungkin kita perlu memang di fotografi begitu mencoba berbagai pendekatan untuk itu tadi, menawarkan pilihan-pilihan yang lain agar semua orang punya alternatifnya gitu. Dan saya rasa sekarang referensi ada di mana-mana, kayak misalnya untuk melihat tentang Gaza atau Palestina, misalnya saya berhenti melihat apa yang ditawarkan WordPress fotonya, dan mulai melihat misalnya ada yang merecap arsip-arsip beberapa tahun sebelum invasi Israel, dan arsip-arsip itu memperlihatkan kehidupan orang Palestina yang sangat normal, yang seperti kita yang pergi liburan, pergi makan, pergi ke pantai, pesisir karena mereka juga kota pesisir, yang dari kenormalan itu ketika didiptikkan, dikomparasikan begitu, disandingkan dengan foto-foto konflik yang selama ini beredar di sosmed kita, rasanya lebih pilu gitu. Rasanya kayak pintu masuk ini menarik ya untuk membicarakan tentang Palestina melalui arsip-arsip foto ini. Atau misalnya salah satu karya foto yang saya senang itu punyanya Unhistored, anak Jogja juga, si Furqan. Dia membicarakan tentang kekerasan keteraturan di Orde Baru lewat foto-foto keluarga yang dia temukan begitu. Itu menurutku proyek fotografi yang sangat menarik, ketika Orde Baru begitu, yang saya lihat di awal-awal dulu waktu saya sekolah itu foto-foto demo, foto-foto mahasiswa dibunuh, dipukuli, penuh dengan darah, penuh dengan kekerasan. Ketika melihat foto-foto yang dikumpulkan oleh Furqan dan kawan-kawan, rasanya saya membaca sesuatu yang lain begitu. Ternyata parah juga ya ini masa, kayak dia sampai ada di ruang-ruang domestik, sampai ada di album-album foto keluarga kita gitu. Tapi kemudian pertanyaan reflektifnya kan kayak bagaimana sih melihat
bagaimana, atau fotografer bagaimana sih memulai untuk mencari pendekatan fotografi yang lain begitu ketika melakukan mengerjakan suatu isu itu juga menjadi pertanyaanku begitu. Makanya saya sangat senang dengan Got Your Back ini dan Sopong yang bisa melihat potensi karya ini untuk membicarakan sebuah hal yang mungkin besar begitu, mungkin mengganggu banyak orang, tapi hanya lewat foto-foto portret manusia dari belakang gitu. Yang kita tahu ketika kita lihat dari belakang ya kita tidak tahu ini identitasnya siapa begitu. Bahkan teman-temanku yang melihat foto-foto mereka sendiri kayak oh ini saya kayak gitu. Bisa seblur itu identitas itu gitu. Ada satu foto punggung yang menjadi referensiku. Itu foto punggung. Kalau kita lihat dari belakang, dia tampak seperti perempuan, begitu. Karena rambutnya panjang dan dia cukup anggun begitu duduk. Dia difoto dari belakang dan dia tidak pakai baju. Tapi ketika saya baca captionnya, oh ternyata dia transpuan, begitu. Nah ternyata fotografernya memang sengaja memilih foto punggung itu agar identitas perempuan ini, transpuan ini menjadi blur begitu. Karena ketika dia memotret bagian depannya akan tampak kayak, oh dia seperti laki-laki deh, gitu. Hanya rambutnya panjang. Tapi ketika dia foto dari belakang, ya saya ketika pertama kali melihat kayak, oh ini perempuan, dia cantik sekali rambutnya. Gitu. Jadi transpuan itu adalah metode si fotografer itu untuk membicarakan identitas subjeknya. Itu sih salah satu mungkin itu. Makasih Zizi. Bukunya lagi berputar kah? Mungkin ada teman-teman yang mau lihat juga. Ada sampel yang bisa dibaca untuk bukunya Zizi dan bukunya Mas. Makasih udah berbagi di 2 pertanyaan ini. Sebenarnya kembali lagi untuk ke buku, mungkin juga bisa diceritakan ya pengalamannya soal ketika buku itu sudah beralih menjadi ketika proyek yang tadi kalian bincangkan dan yang tidak diintensikan untuk menjadi buku itu menjadi buku. Apa yang terjadi, apa yang dialami, mungkin pengalaman itu bisa dibagikan di sesi ini juga. Monggo coba duluan. Kalau proses peralihan menjadi buku, lagi-lagi ini ya harus berterima kasih juga dengan Sopong yang bikin program short route gitu. Karena seperti yang aku tadi sudah sampaikan, si foto-foto ini tuh walaupun ya ada layarnya gitu, tapi aku juga tidak merasa bahwa dia akan bisa jadi karya yang atau project yang masif atau yang komprehensif gitu. Mungkin kalau misalnya mau komprehensif mesti sekaligus melihat aja tuh sepanjang DJLS ada apa lagi nih penyikapan warga, nggak cuman layangan aja kan, pasti ada gitu. Karena memang aku banyak sekali mendengar cerita-cerita tentang DJLS yang kayak bisa kayak gitu. Aku pernah dengar ada yang kalau pagi buat latihan tinju gitu, terus atau apa gitu, terus yang kayak emang ada ya gitu-gitu. Nah itu tuh mungkin kalau misalnya mau diseriusin banget bisa kayak gitu. Cuman aku ngerasa ya kemarin itu dibuat lebih ke mengisi waktu luang gitu. Yang baru nggak ada acara, yuk nyori-nyori ke sana, menyenangkan gitu. Dan ketika itu aku membayangkan ini jadi sesuatu pun pasti bukan sesuatu yang besar. Makanya kemudian ketika kalian, aku cukup sering main ke Sopong gitu, ketika kemudian kalian nyeritain soal gagasan program short route ini, menurutku langsung yang, wah ini pas nih gitu. Karena short route itu, mungkin ya teman-teman yang ikut workshop udah tahu gitu, gagasannya lebih ke mengatasi keterbatasan kan, bagaimana publikasi bisa dilakukan dengan satu kertas plano saja gitu. Tidak harus tebal-tebal, tidak harus cetakannya yang bagus, tapi bisa gitu. Aku langsung, ini kayaknya bisa nih, aku ajukan ke Pras dan dia tertarik juga gitu.
Kalau proses sebetulnya aku merasa tidak terlalu ada banyak kendala atau apa ya, semacam sesuatu yang signifikan gitu. Mungkin sedikit konteks begini. Pras sebagai seorang editor, editor foto begitu, sebetulnya ada apa ya? Aku sempat memfasilitasi sebuah workshop pembuatan buku foto di Jogja waktu itu dengan Mbak Swanti dari Panya Foto dan Gue Ari dari Gue Ari Galeri. Pras adalah salah satu yang ikut workshop itu 2017 kalau nggak salah gitu. Terus apa ya? Waktu itu Pras masih yang proyeknya yang apa namanya? Nemuin barang-barang yang di rumah-rumah itu kemudian disusun sama dia itu mengejar rumah itu masih ini tipikal yang keinginannya banyak tapi kemudian tidak bisa merapikan cara berpikirnya gitu. Tapi kemudian aku juga kemarin pas proses ini dan udah selesai kayak menyadari juga bagaimana Pras dari tahun 2017 sampai proses pembuatan buku ini sudah berkembang jauh gitu ternyata. Aku waktu itu benar-benar menyerahkan materinya itu ke Pras. Jadi waktu itu dari aku lupa tepatnya berapa, mungkin ada beberapa ribu foto yang kubuat dari tempat itu, tapi terus kemudian kupilih lagi, sunting lagi menjadi sekitar 200-an foto. Itu 200-an foto itu pokoknya aku kasih semua ke Pras. Ini pokoknya aku ada ini, terserah kamu mau bikin kayak gimana, pokoknya ceritanya kayak gini lah yang aku temukan gitu. Dan Pras ketika mengajukan draft, aku lupa draft berapa ya waktu dia tunjukkan ke aku, itu aku merasa mungkin 90% udah jadi gitu. Aku merasa susunan foto-fotonya, bagaimana kemudian dia memperlihatkan lanskapnya dulu, tapi kemudian lanskapnya itu kalau diperhatikan juga ada semacam ibaran layangannya walaupun kecil gitu. Kemudian di foto berikutnya aku ingat ada bayangannya, jadi masih kayak misterius. Terus kemudian foto berikutnya ada bapak-bapak di sebuah mobil, bukan mobil van gitu, melihat ke atas gitu-gitu. Itu bagiku kayak cara yang sangat obvious, tapi juga yang ini ya, enak ya ternyata ketika masuknya kayak gitu. Kita nggak langsung ditunjukin layangannya, tapi lebih ke apa yang ada di sekitarnya gitu. Dan total di buku itu sebetulnya hanya ada 25 foto, jadi proyek yang sangat pendek sebetulnya. Tapi kurasa gagasan-gagasan tadi sudah ini semua gitu, termasuk di sana semua. Jadi aku hanya mengganti atau mengusulkan mengganti beberapa bagian. Waktu itu kalau nggak salah yang berhubungan dengan orang-orangnya gitu, siapa saja yang kemudian perlu kita tampilkan gitu, itu ada pertimbangan semacam itu. Tapi prosesnya berjalan sangat lancar sih, dan aku belum pernah bilang ini ke kalian, tapi mungkin aku ingin mengapresiasi Pras aja sebagai kayak apa ya, aku ngerasa Pras itu adalah sekarang editor foto yang jauh lebih bagus dari itu. Karena ya dia baru di panel lain gitu. Oh, direkam jadi dengar ya, oke. Ya karena kemudian ini ketika aku melihat, mungkin nanti Zizi bisa lebih lanjut juga sih, mengedit, menyunting foto-fotonya Zizi itu bagiku bukanlah hal yang mudah gitu. Karena itu tadi kayak kalau tidak berhati-hati itu hanya akan menjadi foto-foto punggung gitu. Dan ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi menurutku lewat susunan permainan urutan-urutannya Pras gitu tuh kayak ada cerita-cerita. Buku ini tuh menurutku kayak kumpulan cerita pendek sih. Cerita pendek yang setiap cerita itu mungkin kayak cuma 3-4 foto gitu. 3-4 foto dia selingi oleh foto-foto tunggal, nanti ada cerita pendek yang lain gitu. Buku ini menurutku kayak semacam itu gitu, tapi dia berjalan terus. Ada narasi generasi juga di sana, kita bisa melihat ada semacam manusia yang dari kayak anak-anak, kemudian mulai remaja, dewasa, tapi kemudian dari tiba-tiba ditwist jadi sesuatu yang lain lagi gitu. Itu loncatan itu dalam sebuah buku foto sebuah tahapan yang sangat krusial gitu. Salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan ketika workshop atau misalnya seminar atau whatever itu adalah bagaimana caranya membuat foto yang bercerita. Itu paling sering.
Dan mungkin itu juga di manapun ada gitu. Gimana sih kalian bikin foto yang bercerita gitu? Itu bagi pertanyaan yang tidak salah menanyakan itu, tapi mungkin agak sedikit keliru atau kurang tepat cara berpikirnya gitu. Karena foto yang bisa bercerita sebetulnya tidak ada formulanya gitu. Kayak bahkan foto KTP juga bisa bercerita sebetulnya. Masalahnya adalah bagaimana cara mempresentasikan foto KTP itu gitu. Bagaimana menempatkan foto KTP bisa berada dalam konteks yang tepat. Ya. Kayak misalnya, ini kita ingat karyanya Pak F.X. Harsono gitu ya, yang waktu di Art Dot tahun berapa gitu. Pak Harsono adalah seorang seniman senior. Beliau selalu tertarik dengan isu-isu soal identitas, terutama karena dia adalah keturunan Tionghoa gitu. Ada satu karyanya menurutku itu yang paling membekas ke aku adalah, aku lupa judulnya, tapi dia ada di Art Dot gitu. Itu hanyalah kumpulan foto-foto identitas gitu, kayak foto-foto KTP gitu. Tapi kemudian ketika kita tahu bahwa itu adalah foto-foto orang keturunan Tionghoa di Indonesia yang itu dulu harus ada di surat keterangan warga negara gitu. Itu kan foto-foto yang biasa saja itu menjadi bermuatan politis sekali gitu. Kayak, oh ternyata foto identitas itu ini ya bentuk kontrol ya. Kayak foto yang kita memahaminya kan kalau foto KTP yang penting belakangnya kelihatan jelas, terus belakangnya entah merah, entah biru, itu menginformasikan tahun kelahirannya genap ganjil, itu aja gitu, namanya kelihatan gitu. Tapi ternyata foto KTP itu bisa sangat punya charge sekali gitu, punya muatan sekali ketika ditampilkan semacam itu. Kita melihat ada begitu banyak gitu, setiap foto yang ditampilkan pasti ada cerita di baliknya gitu. Orang-orang itu dulu seperti apa kesulitannya untuk yang harus mereka tempuh untuk bisa diakui sebagai warga negara Indonesia gitu. Itu foto yang kayak gitu terus jadi bercerita gitu. Artinya kan foto yang bercerita itu bukan fotonya sendiri sebetulnya, tapi gimana kita naruh konteksnya gitu. Fotonya ditaruh di mana, disusun seperti apa, temannya apa, didahului oleh apa, diikuti oleh apa gitu. Dan itu peran editor berperan besar sekali gitu di situ gitu. Dia yang mengatur ini lajur alurnya seperti apa dan apa yang dikomunikasikan dari perpindahan foto-foto ini. Habis itu kita mau bergerak kemana lagi gitu. Itu satu hal yang aku rasa banyak fotografer tidak menyadari itu gitu. Jadi kemudian sangat biasanya terjebak di gagasan soal satu foto bernilai 1000 kata gitu, yang kemudian kayak semuanya bisa dijelaskan di situ gitu. Menurutku nggak juga, kayak kita harus tahu bagaimana meletakkan itu dalam konteks yang tepat. Dan buku adalah salah satu format yang bagiku menarik karena dengan keterbatasannya kita benar makin banyak gitu buku gitu. Mungkin ya lagi-lagi teman-teman yang bikin kemarin ikut workshop, mungkin kalau teman-teman yang belum sempat lihat ada hasil workshopnya di ruang berapa nih? E1 ya. Itu ada buku hasil workshop. Itu bagiku itulah kekuatan penyuntingan gitu. Bagaimana foto-foto bisa ditampilkan lewat intensif dan kemudian ada sugesti yang nampak gitu, di situ. Mungkin itu. Sekali lagi aku pengen nambahin sedikit aja. Aku sepakat banget. Dan aku merasa dengan kehadiran Pras sebagai editor foto yang menjadi temanku diskusi, dia kayak membuat cerita yang lain gitu buat Got Your Back. Ya aku memotret punggung-punggung ini, lalu dia membantu memberikan konteks itu yang ternyata sebelum aku punya intensi membuat buku, yang aku nggak punya konteks itu. Aku hanya suka punggung-punggung aja ya gitu. Tapi ketika kita berdiskusi dan dia pelan-pelan menambahkan itu, aku merasa, oh ternyata keren juga ya ini editor foto begitu. Dia menjadi teman diskusi dan dia punya ceritanya juga di sini begitu. Kayak dia menentukan, oh mungkin ini bisa dimulai dari rumah sih. Kemudian pelan-pelan kita keluar dan kita ke pesisir, lalu kita ke tengah kota begitu. Pras yang memiliki andil sangat besar dari itu, dan menurutku itulah pentingnya seorang editor foto begitu. Yang seperti Mas Fred juga ceritakan. Dan mungkin sedikit refleksi ketika saya sudah
mendapatkan buku ini dan melihat Daminya kemarin di Siku, akhirnya saya bisa mengundangnya untuk pertama kali. Rasanya tentu sangat berbeda begitu. Kita tahu visual saat ini kan mayoritas kita lihat dari HP kita begitu, dari layar, dari digital gitu. Dan hal-hal kayak ini yang tersentuh begini itu sudah semakin di sana dipinggirkan gitu. Seperti mungkin teman-teman album foto keluarga itu mungkin gara-gara itu juga proyek yang Anhistorat tadi itu saya menjadi sering sekali kembali ke album foto keluarga yang mayoritas ibuku begitu yang syuting. Ibuku ternyata menjadi editor foto di keluarga kami. Dia menambahkan caption, dia yang menyusun sequence yang kemudian dia punya alurnya sendiri akhirnya, kayak dari bayi, kemudian ulang tahun yang pertama, kemudian kita pindah misalnya ke Ambon, lalu kembali ke Makassar gitu. Ada ceritanya begitu. Nah, menurutku ketika foto-foto akhirnya bisa disusun seperti itu, dikompilasi seperti itu dan di sequencing, akhirnya dia punya narasi yang menambahkan apa yang kelihatan tadi itu, yang sangat terlihat di foto gitu. Itu menurutku penting sekali bekerja bersama editor foto, karena memotret itu tindakan yang sangat solo ya. Kayak kita memegang kamera sendiri, kita yang menekan tombol shutter sendiri. Begitu kita yang kalau saya berkeliling berjalan sendirian, begitu memotret. Seperti itu tindakan yang sangat sendiri begitu. Yang rasanya kayak ketika pulang membackup foto dan melihat sekarang karena kita pakai digital beberapa ratus file, kayak kemana ya foto-foto ini bagusnya dipasang, foto mana duluan yang kita taruh begitu, agar orang-orang nangkep ceritanya tentang apa. Makanya kayak penting sekali untuk mention peran editor foto di sini, karena ketika kita membicarakan fotografi kan saya yakin mayoritas dari kita kayak, oh siapa fotografernya? Kita jarang sekali membicarakan kayak, oh sebenarnya yang punya peran penting juga selain Zizi di sini adalah Soko, begitu, adalah Mas Pras, adalah Nia, gitu. Yang kita bekerja sama, berkolaborasi bersama untuk menghasilkan karya Got Your Back ini, gitu. Itu ekosistem yang kecil, belum kita berbicara tentang kurator, tentang edukator, pendidik fotografi kayak Mas Wid, atau kritikus foto begitu, yang jarang sekali begitu kedengaran di landscape fotografi kita, karena ya orang-orang fokus kayak siapa yang motret, gitu. Bagaimana cara dia memotret, itu sih. Malah jadi nyancung pras ini, tapi memang mumpung orangnya nggak ada, nggak ini. Kita Puji-puji. Panas kupingnya itu, yang kanan tapi bukan yang kiri, karena kata-katanya bagus. Terkait apa ya? Bu, soal ketika karya sudah berpindah ke jadi buku, terus kemudian ada tangan yang lain yang mengerjakannya gitu, ada mata yang lain yang ikut mengerjakan, ada mata editor, ada mata teman, ada mata, nah kemudian ketika dia tercetak ada mata pembaca. Zizi juga cukup meng-highlight sesuatu yang masih di fotografi ya, soal kerja-kerja lain di dunia fotografi itu. Kalau di buku foto tentu ada editor, memang sebenarnya ada kurator juga, ada desainer, ada pembuat ilustrasi cover, anggaplah begitu, hingga nantinya distributor dan lain-lain. Sebenarnya sama bagaimana teman-teman sastra atau teman-teman literasi mengerjakan buku ya gitu, bahwa mungkin buku foto juga jadi bisa pintu masuk untuk ini ya, menghilangkan kesoloan atau keagungan itu
bukan keagungan fotografer, tapi bukan karena itu tidak layak diakui, tapi dia sudah bagus, tapi kemudian bagaimana ya biar itu terpecah gitu. Itu tuh sebenarnya dia tidak sendiri. Jadi hal-hal yang seperti Steve McCurry itu nggak ada lagi. Sesuatu yang di apa? Ya aku jadi cukup teringat soal itu gitu. Jadi sesuatu itu tidak keputusan figur tuh mungkin jadi kita bisa memikirkan ulang. Nah, ajakan yang Zizi bilang ini juga mungkin penting jadi bahasan karena terkait juga dengan tema mothering, care work gitu, bahwa kita melihat ada orang-orang yang memang merawat isu ini, dalam hal ini fotografer yang merawat gagasannya, lalu kemudian ada editor yang juga merawat gagasannya teman-teman fotografer yang membela atau kayak oh ya kita bela deh idenya gitu, kita bela bareng-bareng nih idenya dan dijadikan satu rangkaian yang kemudian terbaca, kemudian bisa mungkin mempengaruhi kalau kita ingat ke depan lagi gimana dia layer-layer itu kesentuh yuk gitu. Kemudian kita bisa lihat bagaimana cara kerja perawatan berlangsung di di buku foto gitu, yang bisa jadi dia di satu sisi merawat apa yang tadi ada yang keras, visual yang sangat dominan gitu, terus kemudian bagaimana ya merawat yang kecil-kecil yang sebenarnya dia berperan untuk merawat isunya. Di satu sisi dia bekerja untuk merawat isunya, bukan sedang menolak yang itu, tapi lebih pada aku yakin ada orang lain yang butuh sebenarnya dihadapi pada visual-visual yang lebih subtil agar isunya tetap bisa dia dekati. Mungkin itu juga. Jadi aku juga apresiasi sama Pras sedikit cerita soal pengalaman editing ini. Editing with Mas Wit dan Zizi karena mereka berdua adalah orang yang kami fans. Jadi sebenarnya kami fans itu kami gemar gitu karyanya, kami ikuti karyanya sejak awal. Mas Wit adalah senior yang menemani Sokong, senior ya, padahal seniornya 10 tahun doang sih, jadi teman, menjadi teman gitu, menjalankan fungsi teman, termasuk di terbitan ini, di terbitan Zizi. Ada masa ketika ini mungkin menarik juga proses Pras dalam mengedit bukunya Zizi gitu, yang memang berat karena jamak, karena foto itu benar-benar sama semua dan sampai ingin menyerah. Tapi terus aku menghubungi Mas Fit untuk datang ke rumah pada saat itu, tapi Mas Fit lagi di luar kota. Udah Mas, ntar aja nunggu kamu pulang. Dan itu lama banget, dan selama masa-masa belum datang tuh memang sulit gitu. Kebayang sulitnya untuk menyusun foto yang seolah-olah sama ini, apalagi dia udah mengerjakan itu dalam 1 tahun nih lebih, jadi sangat kenal sama fotonya, harus diapain lagi gitu. Terus sampai dia mencoba untuk menyusun, apa yang terlihat adalah ketika dia Pras sedang bingung, Pras cukup tidak menggunakan kacamata Zizi. Jadi tiba-tiba ada banyak punggung-punggung perempuan yang hilang. Punggung-punggung perempuan yang hilang di susunan foto punggung ini, yang kemudian jangan-jangan ini karena kamu lagi lupa sama Zizi, jadi jadi tidak terasa, jadi nggak terasa nih susunannya, jadi nggak selesai terus. Jadi rasanya kenapa nggak selesai ya, kenapa ya, kok gini ya. Jadi banyak sekali percobaan sampai akhirnya pas mulai membuat dummy dalam bentuk bukunya, terus dia proses tempel yang berlangsung di workshop short road, dia bahkan lupa sama metodenya sendiri di momen ngerjain di pengerjaan bukunya sini. Jadi ada hal-hal manual yang cukup membantu sebenarnya dalam proses editing buku gitu. Jadi kita bisa merasakan bagaimana foto-foto itu bekerja secara manual, karena buku kan dinikmatinya manual ya. Mungkin itu sih. Dan editor tuh kadang-kadang menjadi ada kacamatanya dia untuk turut membantu gagasannya, tapi kadang-kadang dia juga harus betul-betul menghargai cara tatapnya Zizi. Ada upaya untuk menghargai cara Zizi melihat, yang nggak bisa nih editor pun nggak bisa berlaku jadi seseorang yang serba tahu.
Jadi, nah ketika dia menjadi serba tahu, efeknya adalah kebingungan sendiri. Jadi kayak seolah-olah tahu kadang, oh yuk kita balik lagi, bagaimana sebenarnya Zizi ingin merawat ceritanya, atau pas itu. Jadi pas itu baru, oh iya ya, barulah terjadi diskusi-diskusi yang jadilah buku ini gitu ya teman-teman. Mungkin setelah ini bisa membeli di sebelah sini, saya akan berjaga di kios Mia, itu nanti kiosnya Sokong. Kita masih ada waktu nggak ya? Sekitar ada 30 menit. Nanti mungkin Mas Wid mungkin kalau tadi sebenarnya beberapa poin ya, Mas Wid udah cukup menanggapi bukunya Zizi gitu. Zizi menanggapi bukunya Mas Wid, tapi nanti aja. Jadi teman-teman adalah di sini yang ingin bertanya terkait atau menanggapi terkait buku apa diskusi kita sore ini. Apapun. Ada lagi dilihat nih. Tapi ini ya. Sebelum melakukan itu sini dulu. Tunggu Ich. Sambil pikirkan pertanyaannya, mungkin Zizi akan aku minta untuk bacakan. Jadi bukunya Zizi tersusun dari 200-an foto ya, 200-an foto. Lalu ada teks yang menemani, itu aja ambil, beli tapi. Langsung lah. Enggak. Pay later. Di akhir ada teks yang Zizi sematkan dalam 8 chapter. Aku akan minta Zizi untuk membaca salah satunya, itu di chapter 6. Silakan. Harus tetap ada kata-kata di sini. Oke. Beberapa punggung dalam foto itu merupakan milik orang asing yang tidak sempat saya ajak berkenalan. Namun, di beberapa kesempatan saya cukup beruntung. Misalnya, foto seorang pencari kerang yang menatap lahan reklamasi di hadapannya. Saya sempat berkenalan dengannya, namanya Daeng Angale. Dalam satu percakapan kami, saat ia membelakangi saya, Daeng Angale ini tiba-tiba mengatakan, "Kau tahu Siri, kehormatan orang Bugis Makassar itu ada di belakang punggungnya. Makanya itu badik ditaruh di depan karena yang mau dilindungi itu bagian belakang kita. Kalau itu yang terluka, hancur kita." Saya sedikit kaget ketika ia membahasnya. Saya memang tengah memotret punggungnya dan perbincangan kami sebenarnya tentang cara menangkap kerang. Saya kemudian menanyakan alasannya tentang punggung sebagai tempat sirik. Dia menjawab, karena itu bagian yang sakral. Saya tidak tahu apakah itu metafora tentang suatu hal atau memang demikian makna eksplisitnya. Tapi ucapannya membawa saya pada sekumpulan foto punggung yang memenuhi galeri handphone. Seketika ucapan Daeng Angale menjadi sesuatu yang punya makna penting. Terima kasih Zizi. Begitu. Adakah yang ingin angkat tangan? Belum ada? Mas Wid, mau nggak bikin pertanyaan? Mungkin bukan bikin pertanyaan, yang melanjutkan obrolan yang tadi itu sebenarnya cukup menarik juga. Soal apa? Soal layer ya, soal ekosistem. Bagaimana foto-foto itu tersusun. Apakah ada refleksi lain? Atau Mas Wid mau menanggapi buku dari ini nanti dari sini menanggapi buku. Oke. Kalau ini kan Tadi cukup cerita ya gimana sebenarnya buku ini ya yang tadi diceritakan lah
awalnya dari PT-PT, awalnya dari mengamati beban punggung orang, tapi yang sesuatu yang sangat abstrak kemudian coba diturunkan. Karena benar ya waktu itu kita sangat kesulitan untuk mencari apa ya benang merah isunya gitu. Apakah perlu dicari memang? Ada perlu nggak sih sebenarnya disematkan pada satu narasi tertentu atau punggung? Kemudian kalau punggung, aku sih merasa oh gila ya bukunya tuh gagal sedikit. Bukunya tuh penuh empati banget gitu. Ada ajakan untuk ngelus-ngelus, tapi kan itu abstrak ya, dia nggak solid gitu. Ngedekati hal-hal yang seperti itu, iya, atau kamu mau ngerespon pengalaman membaca? Kalau aku, menurutku yang menarik dari foto-foto punggung, ini tuh sebenarnya ketika aku mencoba mengingat, ini tuh mungkin gara-gara aku suka baca komik gitu, sama mungkin kayak komik Jepang gitu. Kalau mungkin teman-teman yang suka baca manga juga gitu tuh, figur dari belakang itu seringkali digunakan untuk mengkomunikasikan gagasan atau pikiran yang kompleks gitu. Yang ketika misalnya sedih juga yang nggak sedih banget tapi terus sedih yang begitu mungkin sulit digambarkan gitu. Nah, kalau dari depan kan kita bisa lihat ekspresi. Ekspresi itu bagiku cara paling mudah untuk berempati dengan orang. Misalkan kayak kita bisa langsung tahu ketika mimik mukanya seperti apa tuh dia merasakan apa gitu. Aku nggak tahu kenapa aku langsung teringat fotonya Mas Erik Prastia. Ada sebuah fotonya Mas Erik Prastia di tahun 90-an gitu. Dia memotret sebetulnya satu bis kota gitu yang kemudian di dalamnya penuh. Di tengah frame-nya itu ada seorang perempuan muda yang baru berdiri di tengah bis dan kayak dengan tatapan yang kosong gitu. Aku ketika melihat itu aku langsung terhubung dengan dia walaupun aku nggak kenal dia siapa dan itu sudah berjarak puluhan tahun gitu. Karena aku tahu perasaan itu gitu ketika ngeliat mimik gitu. Tapi ketika punggung kita nggak bisa secara langsung berempati dan terhubung dengan dia. Tetapi yang menarik dari punggung menurutku malah justru kayak in a way kita bisa memproyeksikan kita sendiri gitu ke sana karena dia bisa jadi siapapun. Ketika misalnya kayak tadi di cerita seorang transpuan, ketika dia tidak ditampilkan dari depan, maka yang tampil adalah keperempuanannya gitu, bukan siapa ketika dia lihat akhir kan. Kayak justru ketika tidak menunjukkan identitas, malah kok ternyata bisa menunjukkan itu adalah siapa yang dia mau ya gitu. Itu menurutku gagasan yang menarik banget karena itu sih, karena justru ketika kita tidak lihat mimik, kok ternyata malah justru bisa terkoneksi ya gitu. Satu itu. Kedua mungkin pembacaanku yang menurutku juga menarik dari bukunya Zizi. Buku ini tuh sebetulnya cukup humor gitu. Kayak teman-teman kalau tadi memperhatikan akan cukup banyak semacam jokes visual gitu yang sebetulnya jokesnya sampah sih gitu, tapi bagiku lucu gitu. Kayak misalnya foto pertama itu kan anak kecil baru di kayak kursi taman gitu ya. Kemudian foto keduanya adalah anak kecil yang lain, tapi dia sedang membawa kursinya gitu, kursi yang lain gitu. Tapi kemudian kan kayak seolah-olah anak yang pertama itu mengubah kursi yang dia pegang dan membawanya ke tempat lain gitu. Itu bagiku at the same time magical gitu, karena kemudian kayak apa ya, menurutku terus ngomongin soal daya imajinasi anak gitu, yang kemudian apapun bisa berubah jadi apapun. Tapi humor gitu, kayak yaudah nih kursinya dipindahin gitu. Aku teringat karena bagiku buku-buku foto yang bagus akan selalu punya sequence yang memorable gitu. Terus aku juga ingat bahkan nama melihat bukunya gitu, ada satu sequence pendek yang soal perempuan-perempuan yang menggunakan seragam gitu. Itu ada beberapa gitu, yang kemudian jumlahnya semakin banyak gitu, kayak mungkin awalnya 2, kemudian jadi 3, kemudian jadi kerumunan gitu. Tapi kemudian ketika kita merasa bahwa oh oke, habis ini semakin banyak, ternyata di twist jadi bapak-bapak gitu yang menggunakan kayak baju kurung, baju panjang gitu. Kemudian kayak kita
kita jadi bisa membaca apapun kan di situ, kayak mungkin soal ekspektasi yang kemudian dipatahkan oleh figur laki-laki gitu, itu tuh kayak bisa kemanapun. Tapi menurutku buku ini penuh dengan sekuen-sekuen pendek yang bernada humor semacam itu gitu. Atau ada satu foto juga yang aku ingat, kalau teman-teman perhatikan sebetulnya jarak punggung ke kamera itu selalu kurang lebih sama gitu. Tapi kemudian ada foto yang kamu motret kerumunan orang di kejauhan, entah di kayak di seberang selokan atau semacamnya gitu, yang kayak ya itu punggung semua, tapi terus yang apa namanya, orangnya ada banyak gitu. Itu begitu yang ini ya, selalu buku ini tuh mematahkan ekspektasi kita gitu. Ketika kita merasa kita udah tahu buku ini tentang apa, tapi kemudian kayak ada yang lain. Tiba-tiba menjadi binatang gitu. Dan menurutku juga yang menarik adalah ini awalan dan akhirannya. Menurutku, mungkin karena aku dan Pras suka buku-buku foto yang mirip-mirip ya. Jadi ketika aku melihat foto pertamanya, aku kayak ini kayaknya Zizi ya gitu. Oh iya itu Zizi gitu. Aku langsung di kepalaku, ini nanti foto terakhirnya harus Zizi juga. Dan benar kan, itu foto yang paling akhir itu yang kakimu ya gitu. Itu Dan masalahnya. ada itu semacam ekspektasi yang bahkan dipatahkan, karena kemudian benar itu fotonya Zizi, foto terakhir, tapi ternyata kakinya gitu, punggungnya adalah punggung orang lain. Itu tuh buku ini menurutku menawarkan pengalaman membaca yang menyenangkan gitu, rasanya. Dan itu tadi sih, kayak aku pernah menulis di satu postingan Instagram gitu, aku pingin bikin project atau bikin foto-foto yang tidak tentang apapun, tapi di saat yang sama dia bisa berbicara tentang banyak hal. Nah, ini bagiku ketika melihat ini, buku ini kosan kayak ini, yang aku maksud kayak gini gitu. Menurutku gitu. Terima kasih Mas Wid. Adakah yang mau bertanya setelah Mas Wid ini? Atau merespon? Gitu. Karena menurut saya semua iya. Apa sih gitu? Ngomong apa? Aku cukup hangat sebenarnya, obrolan kita cukup padat ya, karena juga tadi banyak sekali yang tersentuh. Selain karena Mas Wid pendidik dan Zizi juga OTW rising star-nya sekarang, the rising star. Jadi ada banyak yang tersentuh selain terkait isi dari bukunya Zizi dan Mas Wid, tapi juga pengalaman-pengalaman kami bersama di dunia foto ya, yang sebenarnya lagi kita bela, enggak, lagi kita rawat. Jadi terima kasih untuk MIWF mengadakan ruang ini, yang juga sehingga buku-buku ini bisa bertemu dengan lebih banyak pembaca lagi gitu. Jadi ingetin mau nambahin dikit aja gitu, kayak ya gara-gara kamu ngomong gitu tadi, aku ngerasa aku sangat apresiasi banget MIWF kemudian yang awalnya adalah festival literasi gitu, tapi kemudian bisa memasukkan medium-medium lain gitu yang fotografi atau mungkin nanti bisa apapun gitu, lebih ke soal gagasan gitu. Aku belakangan ini juga baru memikirkan bagaimana fotografi yang kalau dulu ada istilah concern photographer gitu di abad 50-an ketika zamannya majalah Life gitu, yang kayak Eugene Smith, Louis Hine gitu-gitu, yang bikin foto-foto yang punya kepedulian sosial gitu. Itu aku rasa di era kita sekarang akan semakin penting kan sebetulnya jurnalisme gitu. Tapi di sisi lain kita harus mengakui, tadi sebenarnya ada Mas Riki bisa ini lagi ya, ketika dia berada di industri itu mungkin punya kacamata yang lagi gitu. Di saat ketika jurnalismenya sebetulnya masih penting dan mungkin akan justru semakin penting gitu, dan fotografi bisa berperan di sana kan. Aku merasa si industrinya sendiri itu seringkali tidak mendukung gitu adanya fotografer-fotografer yang mungkin punya cara tatap yang segar, yang kemudian menawarkan hal-hal yang lebih kritis gitu-gitu. Kayak ya kita tahu sendiri lah gimana misalnya mungkin website itu mungkin kayak berita online gitu soal kecepatan gitu ya, yang pokoknya malah justru judulnya clickbait gitu-gitu.
itu tuh bagiku, apalagi mungkin ya kemarin ada RUU penyiaran gitu, itu juga yang semakin membuat kayak ini tuh genting gitu. Ada yang sedang tidak baik-baik saja gitu di sini. Tapi kemudian ketika ngelihat fotografi itu, aku nggak tahu ya, kayak ada perasaan bahwa ini tuh harusnya bisa kali ya, misalnya let's say jurnalisme gitu, jurnalisme tapi tidak di media gitu, misalnya, tahu nggak? Kayak yang misalnya tiba-tiba di buku cerita anak gitu, buku cerita anak kan terus biasanya ilustrasi ya, ininya gitu, visualnya, tapi mungkin buku cerita anak terus tiba-tiba fotografi gitu, dan dia kemudian lewat itu di cara yang subtil gitu, sebenarnya membicarakan isu-isu yang penting gitu. Itu bagiku akan jadi kayaknya itu sebetulnya sekarang perlu kesana deh. Bagaimana fotografi itu nggak bisa lagi cuman dikotak-kotakin secara ininya gitu. Aku kemarin beberapa waktu lalu sempat melihat satu artikel di Guardian. Aku belum baca komplit, tapi fotonya menarik perhatianku karena ceritanya tentang limbah garmen. Limbah garmen yang itu ternyata dibuang di padang pasir sebuah negara di Afrika, aku lupa negaranya gitu. Tapi ada satu padang pasir yang di sana ternyata banyak limbah-limbah kain dan garmen gitu tuh dibuangin di sana gitu. Tahu nggak fotonya apa? Fashion. Foto fashion, jadi ada model dengan, aku nggak tahu apakah itu kostumnya yang di situ atau yang terinspirasi dari situ gitu. Mungkin pasti bekerja sama dengan stylist ya. Dia shoot on location di situ, di padang pasir yang isinya sampah-sampah itu foto fashionnya di situ. Dengan foto yang, dengan lighting, glamour gitu. Itu bagiku yang kena banget gitu. Karena fashion kan seringkali kayak menyembunyikan itu ya. Fast fashion gitu, itu menyembunyikan isu-isu genting semacam itu dan hanya menampilkan sisi glamornya gitu. Tapi kemudian ini kok tiba-tiba ada foto fashion digunakan untuk jurnalisme gitu. Itu bagiku sangat menarik banget gitu. Dan aku rasa pasti ada cara-cara untuk kita ya akal-akalan warga gitu. Kita semua adalah warga yang harapannya berdaya dan kritis gitu. Bisa memanfaatkan itu gitu. Kayak oke, ini nggak ada media yang memuat gitu, atau tapi ceritanya penting. Aku bisa masuk ini di mana ya? Aku bisa kayak, atau bahkan mungkin aku akan memikirkan cara presentasi yang bisa membuat ini masuk di tempat-tempat yang tidak terduga gitu. Itu kayak aku ngerasa itu penting dan langkah-langkah MIWF untuk kemudian membuka dirinya tidak hanya soal sastra tapi yang lain-lain, membuka pintu-pintu itu gitu harapannya gitu. Aku mungkin untuk saat ini karena ini baru pertama kali aku kesini, aku ngerasa sangat overwhelmed masihan gitu ya. Banyak orang baru yang ketemukan, tapi terus aku jadi teringat apa yang kadang-kadang kupikirkan itu sih, kayak fotografi itu bisa harusnya lepas dari genre, lepas dari industri, tapi justru dia sebagai medium yang digunakan siapapun gitu, harusnya bisa dong juga masuk ke ruang-ruang yang sebelumnya tidak ada gitu, karena kita terlalu berpatokan sama industri, berpatokan sama tadi fokus figur gitu-gitu. Tapi justru kita semua gitu dengan fotografi bisa kurasa. Zizi mau menambahkan? Ya sekali lagi Saya sepakat. Persis gitu. Makanya aku senang banget ketika aku selalu diajak berkolaborasi dengan seniman-seniman yang bukan fotografer begitu. Kayak misalnya foto-foto terakhirku di Kars itu aku mengerjakannya dengan Kak Rahmat yang seniman performance art, dan kita mencoba dia meresponnya dengan apa? Dengan performance artnya, lalu saya dengan fotografinya begitu. Dan kita membawa isu yang lagi urgent di Sulawesi Selatan, isu pertambangan begitu. Yang mungkin teman-teman tahulah bagaimana Kars sekarang mulai dikikis habis-habisan dengan salah satu perusahaan yang cukup populer ya di Makassar. Aku rasa ini penting sekali sih, kayak ya aku tetap tertarik misalnya untuk mengerjakan isu itu dengan pendekatan klasik reportase itu yang seperti teman-teman lihat di media jurnalistik. Tapi ketika Rahmat mengajakku dengan metode yang lebih puitis, kita meminjam salah satu puisinya Hairil Anwar, dan dari puisi itu menjadi pintu masuk untuk membicarakan isu
ekosistem yang sedang hancur itu, dan kami bermain dengan performer yang menari-menari di tengah kars dengan kain-kain. Itu rasanya ada apa ya? Ada percakapan yang lain gitu. Saya sebagai fotografer jadinya sangat belajar tentang bagaimana memakai fotografi bukan hanya lewat satu medium saja begitu, tapi kita bisa menggunakannya dengan medium-medium yang lain gitu. Makanya mungkin MIWF tahun ini ya kita ekspansi tanda kutip besar-besaran begitu ke berbagai medium, bukan hanya buku lagi, buku-buku sastra, tapi juga performance art, ada teater, ada film, ada fotografi begitu, dan kita kelola isunya masing-masing secara serius begitu. Kita bahas mediumnya, dan kita bisa ya ketika kita keluar dari ruangan ini kita bertemu dengan banyak orang-orang begitu, aktivis HAM, ada jurnalis, ada fotografer, ada pemain teater begitu. Maksudnya itu festival menjadi tempat untuk mempertemukan orang-orang itu begitu, yang akhirnya mungkin kita berdiskusi yang kayak kita kolaborasi yuk, itu bikin sesuatu begitu, kau motret begitu, tapi aku misalnya nari begitu, bagaimana ini ketika disilamkan kira-kira percakapan apa yang akan terjadi begitu. Itu menurutku yang itu tadi menawarkan pandangan lain begitu tentang fotografi yang kita tahu dominan sekali foto jurnalistik ini begitu, yang WordPress foto gitu. Itu sih. Makasih sharingnya Mas Wid, Zizi. Semoga dipertemukan suatu saat nanti, atau setidaknya di bawah aja di Taman Rasa kita bertemu ya. Teman-teman yang tadi dari awal atau bertemu di tengah, terima kasih banyak. Semoga ada sesuatu dari diskusi buku Got Your Back dan As the Road Ends the Wind Blows yang bisa disimpan di hati teman-teman, atau mungkin jadi energi buat oh ya, aku jadi pengen bikin karya ya juga ya. Tadi Zizi sempat menyentuh soal gimana MIWF ada banyak sekali disiplin yang hadir, atau teman-teman dari seni lain yang hadir. Oh iya ya, berarti kemungkinan itu sebenarnya luas sekali. Dan juga Mas Wid menyentuh soal iya, fotografi sebenarnya seluas itu karena siapapun memilikinya dan siapapun menggunakannya gitu. Jadi dia bisa banyak sekali kemungkinannya yang bisa dibuka dari fotografi. Cila gue aktivis fotografi banget, parah. Tanpa memotret. Itu jadi terima kasih sekali lagi, terima kasih untuk yang sudah datang. Aku akan ada di sini. Buku Zizi hari ini launching. Tepuk tangan dulu.